Baik, si Tuhan, nanti setelah firman ya, selama kurang lebih 30 menit ya kita nanti silakan nanti bagi yang mau sharing atau bertanya juga boleh ya. Oke, kita doa dulu, kita mulai fellowship malam ini, si Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu bahwa kasih, kesetiaan, damai sejahtera juga berikan sehari demi sehari. Berkatilah Youth Fellowship malam ini Tuhan, bagaimana setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap firman yang kami dengar, Tuhan boleh menjadi dorongan bagi kami untuk lebih mengasihi-Mu. Tuhan juga berkati perangkat dan jaringan yang kami gunakan, agar boleh Tuhan dilancarkan, kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Tuhan juga berkatilah apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami lihat, semua adalah supaya kami bertumbuh dalam kerohanian. Kami memuji-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, baik. Sebelumnya, suara aku kecil atau pas? Pas. Oke, pas ya. Terima kasih. Kita pertama-tama nyanyikan dulu. Tadi aku juga ada share ke grup ya. Oke, ini ya. Harusnya kelihatan ya. Oke. Kita lihat di pujian ini berkata apa? Ada yang namanya Madam Guyon ya. Dia umur belasan tahun menikah ya dengan suami ya sekitar 20 tahunan ya. Ibu mertua, suami sampai pembantu menganiaya dia. Ya, sama seperti bagaimana kisah Paulus ya. Jadi bagaimana dia bisa menasihati orang untuk bertabah hati. Juga Madam Guyon ya kita juga bisa mengalami hal ini, tapi mungkin bukan sekarang atau beberapa waktu lagi. Oke, kita lihat ya di bait 1 yang mungkin aku sharing dulu nanti baru kita nyanyikan. Di sini adalah aku burung dalam sangkar. Ya, artinya apa? Sebenarnya karena teraniaya, maka Madam Guyon berkata, aku ini burung dalam sangkar ya. Jauh langit ya padang luas ya. Dia letakkanku di sini. Ya, Tuhan meletakkan Madam Guyon, Tuhan meletakkan kita, Tuhan meletakkan Paulus ya hari ini dimanapun adalah karena Tuhan mau supaya kita bisa belajar bersyukur ya. Jadi mungkin seminggu ini kita ada mengalami hal berat ya, ujian yang sulit, pekerjaan yang banyak ya. Tapi apa? Kita boleh tetap senang karena Allah berkenan ya, puji Tuhan. Nah, kemudian ya di bait terakhir bahkan ini adalah satu bait yang juga cukup sangat baik ya. Hati kita ya bisa melampaui tembok ya, rohnya bisa terbang bebas lepas ya. Meskipun ada situasi ya, ada hal yang mungkin menurut orang-orang berat ya, tapi kita bisa melewatinya. Ya, memuji Tuhan, ya kasihnya, kehendaknya yang kusembah. Ya, mungkin ini lagu baru, tapi kita sama-sama belajar ya, kita nyanyikan. Semoga memberkati. Mari kita nyanyikan pujian ini. Amin ya. Dia letakkanku di
ini, ya, pujian ini sangat baik. Semoga kembali menguatkan kita. Bagaimana dari bait 1 sampai 5 semuanya menggambarkan kesulitan hidup manusia ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan ya, semua manusia menderita. Tapi Madam Guyon, Rasul Paulus juga kita hari ini boleh bersyukur karena ada Allah kita yang mendengar ya. Bahkan dia memberikan kita dirinya sendiri 2000 tahun yang lalu. Nanti melalui firman ya kita dengar sama-sama bisa menguatkan kita ya. Oke, kita nyanyikan sekali lagi ya, bait 3, 4 dan 5 saja. Setelah itu kita akan masuk ke dalam firman ya. Puji Tuhan. Sama-sama ya boleh terus bersyukur meskipun ada cobaan. Oke, kita akan lanjut ya pembahasan firman kita. Kita kemarin sudah sampai pasal yang ke 26 ya. Sekarang kita akan membahas pasal yang ke 27 ya. Tapi kita nggak perlu baca, aku aja yang mungkin langsung berikan kesimpulan ya, garis besar dari pasal ini. Oke. Sudah terlihat ya harusnya. Kita lihat di sini adalah mengenai bagaimana perjalanan kali keempat ke Pelabuhan Indah. Ya. Dari pasal 27 di ayat pertama langsung dibuka apa? Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar ya, si Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, malam ini kita membahas bagaimana Paulus ya terus melanjutkan perjalanan. Jadi dibilang juga di ayat yang ketiga, esok harinya kami singgah di Sidon ya. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka memenuhi keperluannya. Oke. Jadi mungkin sebelum ini kita mundur sedikit ya. Di pasal yang berikut sebelumnya pasal 26 ya. Ayat yang 19 ya dikatakan apa? Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Nah, jadi moga ya kita semakin hari bisa melihat bahwa kita tidak bisa lagi membawa diri kita hanya berdasarkan pandangan kita ya, tapi semoga Tuhan ya memberikan penglihatan kepada kita masing-masing ya.
Jadi malam ini ya teman-teman sekalian, kita melihat di ayat-ayat seterusnya dari pasal 27 ya. Di situ dibilang apa? Selama beberapa hari berlayar, kami hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin menghalangi kami bergerak maju. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Jadi kita melihat ya bahwa sebagai orang yang telah ikut Tuhan ya, Paulus terus-menerus mengalami namanya apa? Kesulitan ya, kesulitan atau halangan, rintangan ya. Bahkan dia beberapa hari berlayar tidak bisa maju ya, dengan susah payah mendekati Knidus. Nah, dibilang di ayat 9 sudah banyak waktu yang hilang ya, hari puasa sudah berlalu dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Paulus memperingatkan mereka katanya ya, saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal tapi juga bagi nyawa kita. Nah, ini Paulus juga meskipun dia tahu bahwa dia harus terus maju, tapi dia berhikmat ya. Demikian juga dengan kita hari ini ya, seharusnya ketika kita hidup kita sadar bahwa Tuhan ya adalah Allah yang menyertai ya. Tuhan adalah segala sesuatu kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini Paulus benar-benar bersandar kepada Allah yang hidup. Di ayat 12 ya, pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh sama musim dingin dan seterusnya. Ini hanya penjelasan. Tapi bagaimana Paulus bisa menerima wahyu ya, atau di sini adalah mengenai ramalan. Ayat 13 berkata adalah pada waktu itu angin sepoi-sepoi dan bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Di ayat 14 ya, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Nah, betul ya, kita tahu bahwa kehidupan manusia kalau tanpa Allah ya kelihatannya baik-baik saja ya. Kelihatannya wah teman-temanku nggak rajin amat baca Alkitab, nggak rajin berdoa, tapi kok mereka bisa lebih enak ya hidupnya, ya mereka kok bisa nggak ada badai, nggak ada apa. Tapi teman-teman sekalian, kita ikut Tuhan malah banyak sekali halangannya. Nah, ini menandakan bahwa ya kita nggak sendirian. Paulus juga demikian. Nah, kalau misalnya pada saat itu Paulus ya, pada saat dia masih menjadi Saulus, dia tidak menerima wahyu, dia pasti hidupnya juga enak-enak aja ya. Dianiaya aja orang Kristen ya, orang ikut Tuhan. Dia hidup sebagai ahli Taurat ya, orang Farisi, dia hidup sebagai orang yang demikian, maka dia tidak mungkin mengalami namanya ya tidak bisa maju, ya tidak bisa lebih lagi ketika ikut Tuhan dan sebagainya. Nah, hari ini ayat 16 dibilang lagi, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Katakan lagi, susah payah. Nah, jadi artinya apa? Ikut Tuhan itu bukan hal yang sederhana ya. Ikut Tuhan, wah aku sukacita, lalu aku juga tidak bisa ya menjadi orang yang besar ya, memang demikian. Nah, tapi kita harus perlu melihat bahwa sebagai orang muda maupun orang dewasa nanti ya, susah payah ini harus kita tempuh karena Tuhan pun demikian. Dia menyelamatkan kita dengan mati ya di kayu salib ya, dia juga menderita, dihina, dianiaya, diolok-olok. Tapi bagaimana kita hari ini? Maukah kita hidup bagi Tuhan atau masih kita mau hidup bagi diri sendiri ya? Semoga ya kita semua bisa menyadari bahwa tidak mudah ya memang untuk Tuhan mengasihi kita, karena kita sendiri terkadang menjadi orang yang acuh tak acuh. Tapi bagaimana bisa menjaga hati tetap tabah sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh Kefas ya? Jaga hati tetap tabah adalah bagaimana kita di sini ya dibilang di ayat 18.
Karena kami sangat hebat dia mengaminkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Sekali lagi, ini adalah lambang. Ya. Kita ketika di dalam kehidupan ini sebenarnya sedang menjalani perahu kehidupan. Dan perahu kehidupan ini penuh dengan barang-barang kita, ya, entah itu prestasi, ya, entah itu masalah, entah itu banyak hal yang mungkin membuat kita merasa, oh aku ini udah bisa loh, dulu aku ke Tuhan, dulu dibaptis sini, oke selesai. Enggak, tapi justru ketika kita makin maju kita ikut Tuhan, ya, kita harus tahu bahwa banyak hal yang harus kita buang. Nah ini kan, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Artinya apa? Laut menandakan kematian. Laut menandakan adalah maut. Ya, karena sekali lagi, ya kalau kita tahu juga ketika kita dibaptis, artinya adalah segala sesuatu jadi mati. Dan kita dibangkitkan, ya ketika kita diangkat, ya kita bangkit bersama Kristus. Nah teman-teman sekalian, moga ya kita semakin hari semakin menyadari bahwa Tuhan, Engkau ingin aku seperti apa, aku juga mau seperti demikian. Tidak lagi berdasarkan diriku sendiri, tapi sungguh adalah berdasarkan kehendak-Mu. Nah, lalu kita lihat lagi ya. Jadi benar-benar sebenarnya kalau kita ikuti membaca Alkitab kita setiap hari, ini sungguh amat baik ya. Lalu di ayat 20 dibilang, setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang dan angin badai yang dahsyat mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Memang terkadang kita bisa putus asa ya dalam kehidupan ya. Tapi sekali lagi nanti ayat yang ke berikutnya. Dia kan tidak makan ya. Di situ di ayat 21, sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berada kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Artinya apa? Paulus sebenarnya juga adalah orang yang tahu bahwa ketika mengikut Tuhan, ya jangan berdasarkan pimpinan diri sendiri, tapi harus berdasarkan pimpinan Roh. Nah, ketika kita berjalan ya berdasarkan pimpinan diri sendiri, pasti ada badai, pasti ada perkara yang lebih lagi bisa terjadi dibandingkan kita ikut apa yang Tuhan mau. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya malam ini nanti kalau yang nggak bisa hadir boleh dengar lagi ya di YouTube. Ya, kita harus memiliki satu pandangan ya. Harus bersemangat artinya apa? Kita tidak lagi bersandar pada diri sendiri, tapi betul-betul menikmati hadirat Allah. Jadi hadirat Allah ini ada di mana? Ketika kita baca Alkitab, kita berdoa, kita memuji ya. Sama seperti tadi pujian yang dibuat oleh Madam Guyon ya. Bagaimana, wah aku ada di dalam sangkar, wah aku susah, tidak bisa maju, tidak bisa bersuka cita. Tapi justru ketika ada Allah, kita melihat bahwa diri Allah itu nyata, maka sebenarnya tidak ada lagi yang bisa kita takutkan. Karena benar-benar Allah real, Allah menyertai. Dan pertanyaannya adalah, kok kenapa hari ini banyak orang muda itu sulit datang pada Tuhan? Padahal sudah tersedia jalan yang benar, ya, jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena sekali lagi, laut membuat orang tidak bisa berjalan. Ya. Jadi mungkin teman-teman kita yang sana, yang tidak bisa terlalu rohani adalah mereka masih di laut, belum naik ke kapal. Hari ini jadi tugas kita adalah mengingatkan mereka. Kalau mereka belum mau, ya kita ingatkan terus, jangan jemu-jemu. Ya, karena Tuhan juga demikian. Ya 33,5 tahun di muka bumi, ya, dia hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di sekitarnya, mengajar ya, bahkan mengenai kerajaan Allah, mengenai kebangkitan dan sebagainya. Ya, jadi sungguh teman-teman sekalian, moga malam ini firman yang singkat ya bisa kembali membawa kita hidup berdasarkan diri Allah, bukan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi di sini ya kita juga tahu bahwa para rasul kenapa bisa hidup demikian adalah karena dirinya dipenuhi dengan Kristus ya. Jadi di ayat penutup ayat 25 dan 26 berkata, aku percaya pada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku, namun kita harus menambahkan kapal ini di salah satu pulau.
Artinya Tuhan membawa kita juga bisa namanya mendapatkan perhentian atau beristirahat sementara. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mendambakan supaya kita semua hidup berdasarkan iman. Jadi memang nggak mudah ya Kak. Kok aku mau baca kitab, mau doa, kok yang hadir sedikit ya. Kok teman-temanku nggak mau ikut. Ya nggak apa-apa. Mungkin mereka masih di laut. Tapi hari ini ketika kita sudah di kapal, ya kita harus memiliki target, yaitu seperti Paulus ya. Dia mengajak rekan-rekannya di sekitarnya supaya bisa ikut Tuhan. Ya, semoga setelah kita ada Youth Fellowship malam ini kita kembali disegarkan ya. Jadi bagaimana malaikat Allah ya, ayat 23 yaitu dari Allah ya, diri Allah sendiri ya bahkan bisa menyertai kita senantiasa. Ya, sisa 6 bulan di tahun ini yang semoga kembali menguatkan kita masing-masing. Jadi Tuhan menyertai. Aku akan tutup dalam doa ya. Setelah itu mungkin nanti ada yang mau sharing atau bertanya, dipersilakan ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan sungguh biarlah melalui apa yang kami dengar dari ke-26 ayat ini bisa menjadi dorongan bagi kami bahwa memang hari ini dunia adalah laut yang mematikan, tapi kami ada di dalam perahu bersama dengan Kristus. Sertailah Tuhan masa-masa kami hidup hari ini, terutama di tahun ini sisa 6 bulan. Nanti Kak Maria, Miris, juga teman-teman yang lebih bisa bergabung, sehingga mereka Tuhan bisa menyadari bahwa hari ini adalah hari-hari terakhir. Kami perlu mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari, baik melalui online maupun onsite. Tuhan biarlah Engkau menambahkan iman kepada kami. Tuhan Yesus yang mengucap syukur, kami berdoa dalam nama yang kudus, agung dan mulia. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Ada yang mau sharing, menambahkan? Min, kalau aku nikmatin di ayat 24 ya, tadi dibilang, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Jadi orang-orang di Skoci itu juga percaya kepada Tuhan, kepada Allah itu ya karena ada Paulus ya. Maksudnya Paulus juga bisa menjadi atau membawakan keselamatan kepada orang lain gitu. Dan hari ini juga kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan sebenarnya bisa menjadi Paulus hari ini gitu, di mana ketika kita ketemu sama orang, harusnya orang bisa merasakan ada rahmat Allah ya melalui diri kita. Mereka merasa maksudnya kayak safe gitu, maksudnya ketika orang ada kita tuh mereka merasa aman gitu karena ada Tuhan yang beserta gitu. Dan ya hari ini sangat sedikit gitu orang-orang yang memiliki lingkungan yang demikian gitu, karena orang-orang di luar sana tuh udah lupa sama Tuhan gitu. Dan aku juga nikmatin bahwa Paulus ini kan sebenarnya dalam perjalanan menuju Kaisar ya. Maksudnya nggak ada ketakutan di dalam diri dia itu kayak aduh aku takut dihakimi, takut diadili dan lain sebagainya. Tapi ya karena ada penyertaan Allah, ada rahmat Allah gitu, ada Allah yang menyertai dia ya dia tidak takut gitu loh. Bahkan Tuhan itu senantiasa menjaga Paulus gitu. Jadi hari ini juga ketika kita mau menjadi kesaksian Tuhan, ketika kita mau memberitakan Injil atau sama seperti Paulus, Tuhan juga pasti akan menjaga dan memelihara kita gitu dengan rahmat-Nya. Jadi hari ini jangan sampai apa yang kita kerjakan, walaupun kita kerja atau kuliah atau ngelakuin hal apapun itu tanpa rahmat Allah, tanpa penyertaan Allah. Jadi perlu minta kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada sih. Amin. Oke, ada lagi berarti ya. Oke, baik. Jadi semoga melalui Youth Fellowship malam ini yang mungkin singkat, ya tidak panjang, ya bisa kembali menguatkan kita. Oke, kita boleh open kamera bagi yang nggak berhalangan. Ya. Kita akan foto bersama.
sampai 3. Nggak bisa, boleh bereaksi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Oke, Heru Miris ada mau tanya atau sharing? Oh, Cukup. oke, baik. Kalau gitu, sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan. Oke. Memberkati Rumiris. Sehat-sehatan.